Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur kepada Tuhan bahwasanya hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun kita berada di rumah masing-masing. Namun satu hal yang kita percayai bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Jemaat sekalian, apabila kita melihat karya dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka respon yang kita nyatakan adalah memuji akan kebesarannya. Sebab tanpa Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, mari kita menyatakan penghormatan kepada Allah yang besar dan agung akan karyanya. Sungguh besar kau Allahku. KPPK nomor 14, saya undang jemaat untuk berdiri. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. 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 Dengarkanlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing kita di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita bersaat teduh.
Ibadah pada hari ini terjadi semata-mata karena pertolongan Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Turunlah kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita terdapat banyak pilihan. Namun di saat badai dan pergumulan hidup datang menerpa kita, siapakah yang menjadi pilihan kita? Biarlah pilihan kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, sahabat sejati yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bahkan ia melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita kita mengatakan dan menaikkan pujian, Yesus, Kaulah sahabatku. Katakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku bersandar dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita menaikkan sekali lagi, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku bersandar dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang takkan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku.
Kau sahabatku selama-lamanya. Amin. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Yesus adalah sahabat. Dia sumber kekuatan kita yang senantiasa berada di sisi kita. Mari saya undang kita semuanya untuk berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita di dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Dan di dalam akhir doa nanti kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, dan jemaat dapat berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat. Biarlah hanya kepada Engkau sajalah kami berdosa, dan kami memerlukan pengampunan anugerah yang daripadamu. Sehingga kami diperkenan, kami dilayakkan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Bapa, saat hari ini kami juga mau berdoa, di mana pada hari Kamis, pada tanggal 13 Mei nanti, kami orang-orang percaya akan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tuhan, biarlah ketika kami memperingati akan kenaikan-Mu, kami diingatkan kembali bahwa ada penghibur, yaitu Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami untuk kami berjalan bersama di dalam dunia ini, hidup seturut pimpinan akan Roh Kudus. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk peka terhadap pimpinan Allah Roh Kudus. Ketika kami juga memperingati akan kenaikan-Mu ke surga, kami juga diingatkan bahwa kelak Engkau akan datang yang kedua kalinya, menjemput setiap anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu di dalam beribadah nanti, supaya kami memperoleh akan kekuatan yang baru di dalam menjalani hari-hari di dunia ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja ini ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang akan mengikuti sidi maupun baptis. Tuhan, tolonglah, biarlah selama mereka diajar mengikuti kelas katekisasi,
Mereka boleh memahami setiap pelajaran demi pelajaran. Tidak hanya memahami saja, tetapi mereka menyatakan iman mereka kepada Tuhan. Dan iman itu dinyatakan di dalam perbuatan mereka. Tuhan, tolonglah akan setiap anak-anak-Mu ini. Jaga iman mereka, tuntun mereka di dalam menjalani hari-hari mereka sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, teguhkan hati mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di dalam pergumulan. Mereka yang bergumul di dalam usaha pekerjaan di tengah pandemi ini. Mereka yang bergumul mencari pekerjaan. Mereka yang bergumul di dalam studi mereka. Mereka yang bergumul dalam keluarga mereka. Mereka bergumul di dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka yang bergumul di dalam studi mereka. Mereka yang bergumul di dalam sakit dan kelemahan tubuh mereka. Tuhan, tolonglah di setiap pergumulan yang mereka alami, mereka tetap merasakan akan Tuhan. Mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan. Mereka mengingat akan Tuhan di dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau tahu akan setiap hati jemaat-Mu di tempat ini. Tolonglah mereka Tuhan, ketika mereka berseru, ketika mereka berdoa kepadamu, dengarkanlah, tolonglah mereka, tilik hati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga memberkati akan bangsa ini di tengah situasi pandemi yang sampai saat ini masih kami alami. Tuhan, tolonglah akan setiap keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah di dalam menolong akan masyarakat Indonesia, terkhusus di dalam pemberian vaksin. Tuhan, berkati supaya melalui vaksin ini masyarakat Indonesia memiliki kekebalan tubuh, imun yang baik. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati akan vaksin ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia di tengah-tengah negara yang saat ini ada beberapa negara yang mengalami tsunami karena COVID-19 ini. Tuhan, kiranya masyarakat Indonesia boleh sadar, boleh mematuhi akan protokol kesehatan sehingga mengurangi akan penyebaran dari COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan yang empunya pemilik kehidupan bagi setiap manusia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi.
Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil di KPPK nomor yang keempat, firman Tuhan ajaib dan sempurna. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Atas petunjuk perintah-perintah-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian atau barcode yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Atau juga dapat diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di kantor pada saat jam kantor. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan pimpin jalanku. Ketika Tuhan memimpin jalanku, tidak ada satupun yang aku takutkan, karena rahmat anugerahnya melimpah bagiku. Tuhan yang pimpin jalanku, KPPK 241. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Bait yang kedua, Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku anugerahnya tersedia. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku anugerahnya tersedia. Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan,
Pada saat ini kami dapat memberikan persembahan. Kami menyadari persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami memberikan persembahan dengan segenap hati kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Di dalam segala usaha pekerjaan rumah tangga mereka, anak-anak mereka, studi mereka, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk setiap majelis yang mengelola, Tuhan berikan hikmat kepada mereka sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dan terkhusus di Gereja Kristen Indonesia Jemaat Makassar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, jalan Tuhan terkadang tidak kita mengerti. Namun satu hal yang dapat kita percayai adalah Tuhan bersama dengan kita. Tuhan hadir dalam setiap jalannya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan arti kehadiran-Mu. Biarlah pujian ini membawa kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kepada penginjil Frankie dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur tadi kita telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-5, kemudian ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-5, kemudian ayat yang ke-15. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur, kami telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar boleh mengerti firman Tuhan dan mengambil maknanya untuk kehidupan kami masa kini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-5.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirman Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Kemudian ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, tema hari ini yang penting bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudari, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar perkataan yang penting? Perkataan yang penting bisa memiliki beragam makna tergantung konteksnya. Waktu masih kuliah di Bandung, pada saat hari libur, saya dan beberapa teman jalan-jalan ke Gunung Tangkuban Perahu. Kami ketika berada di sana, kami foto-foto sambil menikmati alam Tangkuban Perahu dan sekitarnya. Kami bincang-bincang, kemudian berkata, "Ayo kita kelilingi kawah Gunung Tangkuban Perahu ini." Bukan turun ke bawah ya. Kemudian kami sepakat, kami start dari satu titik, kelilingi kawah Gunung Tangkuban Perahu, dan kembali ke titik tersebut di mana kami mulai. Bapak Ibu Saudara, memang capek, tetapi ada perasaan gembira. Yang penting bisa mengelilingi kawah Gunung Tangkuban Perahu itu. Tanggal 3 Mei yang lalu, penginjil Jeffrey bersama keluarga pulang kembali ke Kalimantan. Perjalanan menggunakan transportasi laut selama 3 hari. Sampai di kota Tarakan, kemudian menggunakan kapal yang lebih kecil, sampai kota Tanjung Selor, itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Untuk ke kampung halaman, kalau langsung pulang ke kampung, mereka gunakan lagi kapal yang lebih kecil, dan itu menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Mungkin cukup melelahkan. Meski demikian, bagi contoh Jeffrey bersama keluarga, yang penting selamat dan bisa sampai di kampung halaman. Atau contoh yang lain, orang tua dan anak yang sudah berkeluarga tinggal di satu kota, tetapi alamat tinggal berbeda. Kemudian pada suatu waktu terjadi gempa dan tsunami menghantam kota itu. Orang tua selamat pasti khawatir, bagaimana anakku dengan keluarganya ya. Kemudian dapat kabar dari anaknya, "Papa, Mama, kami selamat." Tapi rumah hancur kena tsunami. Orang tua berkata, "Nak, tidak apa-apa nak. Yang penting kamu dan keluarga kamu selamat." Atau contoh yang lain, seorang suami baru pulang dari jualan makanan atau minuman. Ketika sampai di rumah berkata kepada istrinya, "Mak, hari ini jualan sepi. Hari ini dagangan kita sepi, pembeli kurang." Kemudian istrinya berkata, "Pak, tidak apa-apa Pak. Yang penting ada usaha." Saudara, di dalam perjalanan hidup seseorang ada banyak hal yang terjadi. Ada kemudahan, kesulitan, ada suka duka,
susah senang, sehat sakit, jatuh bangun di dalam usaha, dan lain sebagainya. Di dalam semuanya itu, ketika bagaimana respon seseorang untuk melihat apa yang terjadi, itu sangat penting. Apakah dia mengandalkan Tuhan atau tidak? Atau dengan sikap yang mengatakan yang penting bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, yang penting bersama Tuhan. Bagaimana dengan perjalanan bangsa Israel menuju negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Bapak Ibu? Berbicara tentang bangsa Israel, tidak bisa lepas dari satu tokoh yang bernama Musa, Bapak Ibu, yang memimpin mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir menuju negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka. Singkat cerita, rencana manusia, Bapak Ibu, bisa gagal. Misalnya, saya mau jalan-jalan keluar kota, bisa gagal atau batal karena tiket mahal atau karena faktor lainnya, karena virus pandemi atau ini virus corona atau COVID-19, sehingga rencana bisa gagal. Sedangkan berbicara tentang rencana Allah tidak pernah gagal, termasuk rencana Allah untuk menyelamatkan, membebaskan umatnya dari perbudakan bangsa Mesir. Tuhan Allah bekerja melalui sejarah dan memakai setiap manusia di dalam sejarah. Nah, untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan bangsa Mesir, Tuhan memanggil dan memakai seorang yang bernama Musa. Singkat cerita, sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu manusia, Tuhan Allah berjumpa secara pribadi dengan Musa dan memberinya tugas untuk membawa umat Israel keluar dari bangsa Mesir. Bapak Ibu, setelah 10 tulah di tanah Mesir, orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan mereka sampai di Laut Teberau, mereka dikejar oleh tentara-tentara Mesir. Di belakang ada tentara Mesir, di depan terbentang Laut Teberau. Orang Israel ketakutan ketika tentara Mesir mendekati mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, di sisi yang lain, mereka berkeluh kesah. Mengapa mereka keluar dari Mesir? Bagi mereka lebih baik bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, di tengah-tengah situasi demikian, keadaan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa apa yang harus ia lakukan. Perbuatan ajaib atau mujizat terjadi. Laut terbelah sehingga orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut dari tempat yang kering. Orang Mesir mengejar mereka sampai ke tengah-tengah laut. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tangannya ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir dan mereka yang berkuda itu. Sedang orang Israel berjalan di tempat kering. Semuanya ini karena apa? Mujizat atau perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, setelah menyeberangi Laut Teberau, dari Laut Teberau perjalanan dilanjutkan. Mereka ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Pasal 15 di dalam kitab Keluaran, mereka bersungut-sungut masalah air. Ketika mendapatkan air itu pahit, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi manis sehingga orang Israel dapat minum. Pasal 16, mereka kembali bersungut-sungut. Kali ini berbicara tentang makanan. Tapi Tuhan memberi mereka makan daging dan roti, Bapak Ibu. Orang Israel tidak belajar mengucap syukur. Padahal Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Dan mereka menyeberangi Laut Teberau, sesuatu yang bagi manusia itu tidak mungkin, mustahil. Mereka sendiri telah menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup membelah Laut Teberau untuk mereka lewati. Pasti Ia juga akan memberi mereka makan dan minum. Tapi mereka tidak sabar, justru mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu, dalam perjalanan mereka selama di padang gurun,
ada hal yang mereka lakukan yang membuat Tuhan murka. Apa itu? Kita melihat di dalam pasal 33 yang kita baca tadi, paling tidak ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, firman Tuhan kepada Musa untuk pergi. Kita bisa baca pada ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada Musa untuk pergi ke negeri yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Negeri yang Tuhan janjikan adalah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kemudian kita melihat pada ayat yang ketiga, selanjutnya pada ayat ketiga Tuhan katakan kepada Musa, bangsa ini yaitu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ini diketahui Musa secara pribadi. Kemudian pada ayat yang kelima, Tuhan berfirman kepada Musa untuk katakan kepada mereka bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bila kita perhatikan keseluruhan perikop dari pasal 33, Tuhan sedang murka kepada bangsa Israel. Kenapa Tuhan murka, Bapak Ibu? Kenapa Tuhan murka? Untuk memahami pasal 33, tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada pasal 32. Dipimpin oleh Harun, mereka membuat Allah bagi mereka yang berasal dari anting-anting, memahatnya menjadi anak lembu tuangan, kemudian mereka sembah. Bangsa Israel melakukan ini oleh karena mereka tidak sabar menunggu Musa yang lama di atas gunung dan belum turun-turun juga. Meski Musa lama di atas gunung dan belum turun-turun juga, itu tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk lakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan adalah dosa besar. Tuhan murka dan mengatakan kepada mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, dan mereka akan menerima pembalasan Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang Israel berbuat dosa atau jatuh di dalam penyembahan berhala. Kalau kita melihat perjanjian lama, mereka seringkali jatuh di dalam penyembahan berhala. Kita bisa melihat contoh dalam kitab Hakim-Hakim. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka, kemudian beribadah kepada Allah bangsa lain. Nah, apa yang mereka lakukan itu adalah jahat di mata Tuhan dan membuat Tuhan murka dan menyerahkan mereka kepada bangsa lain untuk ditindas. Penyembahan berhala adalah perbuatan jahat di mata Tuhan. Seringkali orang berpikir bahwa perbuatan jahat itu yaitu membunuh, mencuri, memperkosa, itu memang perbuatan jahat. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa penyembahan berhala adalah perbuatan jahat di mata Tuhan. Penyembahan berhala, Bapak Ibu, tidak harus merupakan sesuatu yang dibentuk dari benda apapun, tetapi bisa berupa hal-hal lain yang ditempatkan melebihi hubungan kita dengan Allah yang hidup. Contoh, cinta seseorang akan harta. Harta seseorang bisa berupa uang, harta seseorang bisa berupa rumah yang banyak, harta seseorang bisa berupa tanah, kemudian mobil mewah, dan lain sebagainya. Itulah hartanya. Cinta akan harta, ketika seseorang mengalihkan hidupnya, pandangan hidupnya kepada harta dunia, itu dia sudah jatuh di dalam penyembahan berhala. Ketika dia mengalihkan hidupnya, memandang hidupnya dengan ingat terus akan hartanya, memandang terus akan hartanya tanpa ingat akan Tuhan, itu dia sudah jatuh di dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu, pada ayat yang keempat ada perubahan yang terjadi dari orang Israel ketika mereka mendengar ancaman yang mengerikan. Berkabunglah mereka dan tidak ada seorang pun yang memakai perhiasannya. Ada sesuatu perubahan yang terjadi dari bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita harus juga ada mengalami perubahan yang dari sebelumnya kehidupan yang tidak benar menuju kepada kehidupan yang benar, dari kehidupan yang tidak berkenan menuju kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, dalam kehidupan hari lepas hari kita bisa berbuat kesalahan, pelanggaran atau dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa,
kita ngaku, kita sadar, datang kepada Tuhan, minta ampun Tuhan, atau kita diam saja? Saudara, ketika kita berbuat dosa, marilah kita datang kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa lihat di dalam perikop pasal 33, itu pentingnya bimbingan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, Musa adalah orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri telah mengatakannya kepada Musa. Meskipun Musa mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, Musa tidaklah sombong. Dia katakan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberitahukan jalan Tuhan kepadanya. Kemudian Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Selanjutnya pada ayat yang 15, berkatalah Musa kepada Tuhan, kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari ayat ini menyatakan kepada kita bahwa Musa di dalam membawa orang Israel menyadari betapa pentingnya bimbingan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Saudara, betapa pentingnya bimbingan Tuhan atau kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Apa gunanya seseorang memiliki ini, memiliki itu, dan lain sebagainya, tetapi tidak ada bimbingan Tuhan atau kehadiran Tuhan di dalam hidupnya? Loh, contoh, bukankah seseorang yang memiliki ini itu, memiliki harta, bukankah itu menyatakan bahwa Tuhan membimbing dia, ada kehadiran Tuhan atas hidupnya, dalam hidupnya? Belum tentu, saudara. Dalam hidup ini ada orang yang berjalan sendiri di dalam segala rencana yang dia buat. Saudara, dalam hidup ini kita tidak boleh berjalan sendiri, tetapi kita harus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Bimbingan Tuhan atau kehadiran Tuhan di dalam hidup seseorang bukan berarti perjalanan hidupnya akan lancar semuanya, dapat kemudahan, tidak ada masalah, bebas dari sakit penyakit. Tidaklah demikian. Kesulitan, masalah hidup bisa terjadi atas setiap orang, bisa melanda dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tetapi bagaimana kita meresponi, itu yang penting Bapak Ibu. Siapakah yang kita andalkan? Kepada siapakah kita minta pertolongan? Kepada siapakah kita berlindung Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada masalah, siapakah yang kita datang? Kepada siapakah kita minta pertolongan? Mazmur 31, kita belajar dari pemazmur. Ketika dia berada dalam keadaan tidak aman, dia mencari perlindungan Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu gunung batunya, bukit batunya. Bapak Ibu berbicara tentang bukit batu atau gunung batu, itu adalah suatu metafora. Bukit batu atau gunung batu menunjuk posisi terbaik di dalam sebuah peperangan. Seseorang yang berada di atas bukit batu atau gunung batu itu lebih sulit diserang dan lebih mudah untuk menyerang lawan. Ketika waktu pemazmur menggunakan metafora ini untuk Tuhan, ia hendak menekankan ia tidak mencari perlindungan pada hal-hal lain atau orang lain, kecuali pada Tuhan yang dia percayai. Pemazmur melihat bahwa Tuhan sebagai pelindung yang aman bagi dirinya. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, bagaimana Musa sebagai pemimpin bangsa Israel datang kepada Tuhan ketika bangsa Israel telah berbuat dosa besar di hadapan Tuhan. Sebagai pemimpin, ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi, Musa taat. Sebelum Musa bersama Israel melanjutkan perjalanan, Musa menyadari betapa pentingnya bimbingan atau kehadiran Tuhan di dalam perjalanan dia memimpin bangsa Israel. Saudara, dalam perjalanan hidup kita yang penting kita bersama Tuhan. Ketika kita bersama Tuhan, itu menyatakan bahwa kita menyadari siapa Tuhan yang kita percaya.
Ketika kita bersama Tuhan berarti kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Selain itu kita menyadari betapa pentingnya bimbingan atau kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup kita sampai akhir hidup kita. Saudara ingat syair lagu KPPK nomor 229 tentang pimpinan Tuhan? Mari kita sama-sama menyanyikan. Dari KPPK nomor 229. Pimpin aku. Tuhan pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku agar ku tak tersesat. Melewati hidupku sampai tiba di surga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di surga. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pujian yang sangat indah. Biarlah dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur, kami boleh belajar firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus menolong kami, sehingga kami tidak hanya mengerti memahami firman Tuhan, dan kami aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami sehingga hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Betapa pentingnya kami bersama Tuhan. Betapa pentingnya bimbingan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, mampukan kami, lakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong, memimpin dan menyertai akan ibadah pada saat ini. Oleh karena itu saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Di penghujung akan ibadah ini, mari kita kembali memuliakan nama Allah kita. Kita naikkan pujian doksologi, terima berkat Tuhan, dan sambut dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal. Terimalah berkat daripadanya, satu-satunya sumber berkat. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan bersaat teduh, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati.